orang yang memuji, ridho, lebih banyak dikasih dibanding mereka yang minta. Iya, semua cinta selain pada Allah itu hanya untuk mengantarkan kita pelajaran psikologis, melatih rasa kita, untuk pada akhirnya semua bermuara pada cinta pada Allah. Masya Allah. Inner Game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Teman-teman sekalian, selamat datang di seri video Inner Game. Welcome back. Kali ini edisi khusus, edisi podcast. Di segmen ini, teman-teman, sahabat sekalian, kita akan ngobrol bareng bersama para tokoh, para inspirator, para expert di bidangnya masing-masing yang membahas tentang ruang dalam diri. Kenapa sih inner game itu penting? Karena segala sesuatu dimulai dari dalam. Ada satu quote ya dalam bahasa Inggris yang saya dengar juga dari Pak Faiz nih quote ini. The only way out is in, gitu ya Pak. Yes. Jadi jalan keluar itu dimulai dari dalam. Kita sering sibuk mencari jalan keluar, tapi kita lupa mencari jalan ke dalam. Padahal segala sesuatu itu dimulai dari dalam, gitu ya. Jadi udah saya sapa duluan nih, padahal belum saya kenalin ya. Jadi bersama siapa kita akan ngobrol di video kali ini bersama salah seorang guru saya. Jadi sering saya sampaikan di banyak kesempatan teman-teman sekalian, kalau saya diminta menyebut ya siapa sosok yang paling berpengaruh dalam hidup, salah satu nama yang pasti akan saya sebut adalah beliau ini. Siapa? Beliau adalah Bapak Ahmad Faiz Zainuddin. Assalamualaikum Pak Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sony. Sehat Pak? Dan teman-teman sekalian, alhamdulillah sehat Mas. Terima kasih Pak Faiz sudah diterima Ya. di rumah, Masya Allah. Dan udah lama nih nggak ketemu Pak Faiz, sekarang bisa jumpa lagi. Kita syuting di bulan Ramadan nih teman-teman sekalian, belum tahu nih tayangnya kapan ya. Tapi mudah-mudahan keberkahan bulan Ramadan ini jadi wasilah obrolan bersama Pak Faiz penuh hikmah dan penuh inspirasi. Alhamdulillah. Pak, boleh sapa sedikit Pak? Boleh sapa teman-teman? Ya, teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum. Saya senang sekali karena Mas Sony Abikim ini salah satu orang yang terus terang membuat saya terharu ya. Transformasi dirinya itu luar biasa. Saya ketemu beliau ketika masih mahasiswa, Mas ya. Ya. Sampai sekarang menjadi sangat memberi banyak inspirasi buat banyak orang, dan itu membuat saya sangat bersyukur ada orang kayak Mas Sony ini. Masya Allah. Kayak real life example gitu ya, bahwa transformasi hidup itu nyata, kawan-kawan. Bahwa kita bisa berubah dengan sangat besar hidup kita dengan inner game ini. Dan saya kira semua berawal dari inner game tadi itu. Dan saya setuju sekali dengan Mas Sony tadi itu bahwa the only way out is in, gitu ya. Itu saya dapat ketika saya di India itu, Mas. Kalau saya melihat ini background-nya ada banyak buku-buku dari India karena saya juga belajar dari sana. Saya jadi ingat bahwa masa keemasan Islam itu antara abad 8 sama abad 13, Mas ya. Itu ketika umat Islam sangat open-minded. Oke. Ada namanya House of Wisdom di Baghdad, Baghdad, ya, Mas, ya? Di Baghdad. Itu bentuknya kan kayak kantornya Apple gitu yang bundar gitu. Baitul Hikmah. Baitul Hikmah, House of Wisdom, Baitul Hikmah. Itu didanai sangat besar kan sama Harun al-Rashid ya, khalifahnya. Dan beliau mengundang dari berbagai macam tokoh, dari berbagai macam agama, berbagai macam latar belakang keilmuan, budaya, diminta datang ke sana menjadi center of excellence, melting pot, ketemunya berbagai macam pola pikir untuk akhirnya mereka inovasi-inovasi baru yang membuat Islam menjadikan masa keemasan Islam. Saya dengar bahwa, saya baca itu ya, seorang penerjemah itu digaji dengan seberat emas buku yang diterjemahkan, gitu Mas. Nah, ini harus kita jaga sambil tidak lupa dengan dasar-dasar akidah, syariah. Jadi open mind but never forget your tribe gitu. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah Pak Faiz. Jadi memang satu semangat yang selalu saya dapat dari Pak Faiz itu semangat belajar.
semangat, terus improve ya, continuous improvement itu menjadi salah satu value penting yang saya dapat banget dari Pak Faiz. Terus merasa kurang ya, belajar dari mana-mana, dari timur, dari barat, dan Pak Faiz ini mendirikan Logos Village dan Safe Corp itu mulai tahun berapa, Pak? Tepatnya training saya pertama itu Desember 2005. 2005. Cuman saya daftarkan PT-nya Agustus 2007. Jadi udah 18 tahun lah. Masya Allah. 18 tahun teman-teman sekalian itu menemani ratusan ribu bahkan mungkin jutaan orang yang sudah dapat manfaat dari apa yang Pak Faiz persembahkan lewat berbagai macam program pelatihan ya. Jadi ada salah satu Pak Faiz, satu misi hidup dari Pak Faiz yang itu betul-betul menginspirasi saya. Saya ingat banget bahwa di antara impian terbesar Pak Faiz itu adalah ingin melepaskan sebanyak mungkin orang dari penderitaan ya. Pak Faiz pengen melihat sebanyak mungkin orang itu menemukan kebahagiaannya. Iya, ceritanya kan waktu usia remaja itu kata kakak saya sebagai sohibul stres. Tiap hari kerjaannya stres. Bahkan saya masuk fakultas psikologi pindah dari ekonomi karena itu. Oke. Jadi saya mengalami penderitaannya banyak orang ya. Yang di kemudian hari saya baru tahu bahwa di Indonesia ini kira-kira 15% sampai 30% penduduknya itu ada masalah psikologis. Inner game-nya ini sering kalah, Mas. Sering rusak. Itu data dulu, Pak ya? Ya, iya. Kira-kira sebelum Covid bahkan itu. Tadi 40 jutaan orang sampai 80 juta penduduk kita ini gangguan jiwa. Dan itu nggak hanya di Indonesia, termasuk negara-negara maju juga. Oke. Saya ikut konferensi World Congress on Positive Psychology tahun 2019. Itu mantan Presiden Asosiasi Psikolog Amerika, Profesor Martin Seligman, bapak pendiri psikologi kebahagiaan, itu mengatakan semua ukuran kemajuan umat manusia sekarang ini sedang naik drastis. Teknologi, kemudahan hidup, kesejahteraan, naik semua, kecuali mental health. Semuanya naik, kecuali mental health. Degradasi? Yes. Dia bilang, ini paradoks abad ini ya. Semakin banyak hiburan, tapi semakin banyak orang depresi. Karena cari hiburan apa yang nggak ada sekarang ini? Just one click away kan? Tinggal scroll, habis-habis hiburan. Semakin mudah orang kenalan dengan siapapun lewat medsos, semakin orang kesepian. Di level sampai orang itu bunuh diri gara-gara kesepian. Nah, jadi itu beliau bilang ini belum ada COVID, ini wabah global, itu wabah mental health. Apalagi setelah COVID. Nah, karena saya sendiri ngalami bagaimana penderitaannya ya, hidup juga enak gelap, berat, untuk bangun tidur aja susah. Saya bisa 3 hari di kamar gak keluar waktu itu. Itu ketika SMA, Pak? Ya SMA, kuliah itu masih, Mas. Dan ternyata itu dialami oleh banyak orang. Padahal Nabi menyampaikan bahwa salah satu amal yang dicintai oleh Allah adalah melepaskan penderitaannya orang lain, kan gitu, Mas. Maka itu menjadi misi hidup saya. Saya kira itu yang bisa saya lakukan dengan background saya psikologi, saya sendiri juga pernah mengalami itu dan banyak orang mengalami. Maka itu menjadi misi hidup saya untuk spreading holistic happiness for all. Jadi untuk menyebarluaskan kebahagiaan yang total, holistik pada sebanyak mungkin orang. Itu memang misi hidup saya kayak gitu, Mas. Masya Allah. Indah sekali ya teman-teman. Dan iya, saya sangat terinspirasi dengan apa yang sedang Pak Faiz perjuangkan gitu. Maka kalau teman-teman simak dalam banyak sekali konten, dalam banyak sekali materi, ceramah yang saya sampaikan itu banyak banget terinfluence dari ilmu-ilmunya Pak Faiz, dari apa yang sering Pak Faiz sampaikan. Kalau ngomongin inner game nih Pak Faiz, dulu ketika belajar safe ya, bareng Pak Faiz, ada 5 rasa yang itu jadi pegangan banget biasanya. Menjadi ruh gitu yang sering Pak Faiz sampaikan. Kita kenal dengan rasa yakin, rasa ikhlas atau ridho, ya, rasa khusyuk, ya, khusyuk, pasrah, syukur. Yes. 5 itu yang betul-betul secara teori kita sudah tahu lama, tapi saya pribadi ngerasa lebih bisa menghayati ketika diajarin sama Pak Faiz terkait dengan 5 rasa ini. Boleh nggak Pak
dijelaskan sedikit tentang 5 ruh 5 Ya. rasa. Ini inner game yang penting kita jaga dalam diri. Ya, ya. Mungkin sebelum ke sana saya mau bahas dulu tentang doa ya Mas Oke. ya. Banyak orang berdoa itu yang dia pentingkan adalah lafadznya. Lafadznya apa? Padahal lafadz itu bagian doa yang paling nggak didengar sama Allah. Lafaznya. Iya, kata-kata itu kan orang munafik juga bisa kata-kata indah kan ya Mas. Bahkan jangankan doa biasa, sholat pun kalau cuma kata-kata itu fawailul lil musallin. Loh, orang sholat dibilang celaka sama Allah. Celaka orang sholat yang seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang ketika sholat badannya, ngomongnya sih lafaz-lafaz sholat, tapi hatinya lalai. Nah makanya, ini terkait dengan rasa tadi soalnya Mas. Iya. Level pertama doa itu level kata-kata. Itu level paling nggak penting. Yang lebih penting lagi level kedua, mulai masuk ke pikiran, kesadaran. Nah ini mulai ngerti maknanya, mulai bisa sadar penuh, hadir utuh ketika sholat, ketika berdoa, khusyuk lah ini. Minimal harusnya level sini teman-teman ya. Nah, level ketiga, nah ini bahasa oleh Mas Sony nih, level inner game apa itu? Mulai masuk rasa. Nah kalau sudah ini langit mulai terbuka Mas. Karena udah mulai rasa seperti apa yang paling disukai sama Allah, ya 5 tadi itu. Kalau doanya itu dengan yakin, ada orang ya tapi mengabulkan nggak ya Allah ini. Lah ini udah ada keraguan. Mau sepanjang, seindah apapun doa Anda, di hati Anda muncul keraguan itu, malaikat malas bawa doanya. Gitu. Kemudian khusyuk. Kan nggak sopan kita berdoa sama Allah tapi kita mikir yang lain. Misalnya gini lah. Ini aja Mas Sony wawancara. Misalnya kita lagi ngomong Mas Sony pegang HP, kemudian gimana tadi Pak Faiz? Oh iya bagus tuh Pak. Kira-kira gimana? Kan yang nonton juga nggak suka itu. Kita dipanggil bos, kemudian kita sambil buka HP nggak khusyuk. Itu bosnya bisa marah kan gitu lah. Kita ke maha bos ini sedang punya keperluan, terus kita nggak khusyuk, kan nggak sopan. Nah, banyak orang begitu, sahun, lalai dalam doanya itu. Ikhlas, ridho, boleh kita berdoa, tapi harus diiringi dengan rasa ridho atas pemberian apapun. Ada seorang ulama Mesir, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi disebut dengan imamnya para dai, kan bilang gini, orang yang menyibukkan dirinya dengan ridho, dengan memuji Allah, dengan bersyukur, itu akan dikasih jauh lebih banyak sama Allah dibanding orang yang minta. Masya Allah. Orang yang memuji, ridho, lebih banyak dikasih dibanding orang yang minta. Iya. Gitu nggak sih? Lu nggak usah jauh-jauh lah kalau Saman punya istri, Nggak banyak minta. punya anak. Dia nggak banyak minta, tapi melayani suami, apapun yang suami lakukan dia ridho. Saman lebih pingin kasih nggak? Masya Allah. Dibanding istri yang tiap bangun tidur minta, Mas belikan sepatu, Mas belikan ini, Mas belikan itu. Tapi sering komplain sama suami. Anda lebih suka pingin ngasih yang siapa kira-kira? Gitu. Lu nggak usah jauh-jauh. Kan pelajaran cinta kita dengan istri, dengan anak itu sebenarnya pelajaran cinta kita untuk mencintai Allah. Penuh dengan hikmah di situ. Kalau sama sendiri sakit hati, misalnya dengan istri yang ini tiap hari minta tapi nggak pernah berterima kasih. Terus suka komplain. Ini apa sih kan gitu kan? Tapi tadi menarik Pak, ada satu kalimat yang saya dengar dari Pak Faiz. Ini kayaknya Maulana Rumi kalau nggak salah ya. Apa? All love are bridge to divine love. Gitu. Semua cinta yang kita rasa, kita harus jadi jembatan kita mengantarkan cinta kita kepada Allah gitu ya Pak. Semua cinta selain pada Allah itu hanya untuk mengantarkan kita pelajaran psikologis, melatih rasa kita, untuk pada akhirnya semua bermuara pada cinta pada Allah. Masya Allah. Jadi ya Anda salah jalan kalau kemudian nggak berujung kepada Allah. Ibarat sungai itu kalau nggak sampai ke laut ya bau sungainya. Karena semua sungai itu harus mengarah ke laut. Kalau sampai dia berhenti di tengah-tengah, ya lihatin ada bangkai, busuk semua di situ. Yeah. Jadi semua cinta kita ini harus menuju pada Allah. Dan Allah itu paling suka, nggak usah banyak berdoa, asal banyak bersyukur. Itu Allah nggak usah diajari, dikasih yang terbaik. Gitu loh. Cuman kita tetap harus berdoa untuk menunjukkan bahwa kita ini butuh sama Allah. Rasa fakirnya itu yang paling penting. Doanya Nabi Musa kan begitu. Robbi
Inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Anda belajar doa-doanya para nabi itu jarang doa-doa yang menggurui Tuhan, yang menuntut Tuhan, nggak ada. Doanya itu menunjukkan kefakiran, menunjukkan saya yang salah ya Allah, Rabbana dzalamna anfusana, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbi anni masani dzurru anta arhamur rahimin. Kalau nggak memuji, mengakui kesalahannya, ridho, syukur, sabar, itu. Ya itu doanya para nabi. Beda kalau kita sedang doa-doa kita. Kalau kita doa minta uang, minta istri. Makanya mereka males. Doamu nggak penting, percuma nggak diangkat sama mereka. Lah berdoa, ya Allah minta uang. Mereka lihat nggak penting amat sih, guys. Gitu nanti. Lalu saya minta rahmatnya Allah, nanti rezeki akan dapat. Iya. Ya itu Mas Sony. Jadi saya balik ke doa tadi itu, yang pertama lafadz, yang kedua kesadaran pikiran, harus tahu maknanya, disadari, khusyuk. Yang ketiga masuk ke rasa. Iya. Lah kalau rasa ini kan indikatornya jelas, nangis, sini hangat, ada namanya vagus nerve, sirkuit saraf vagus ini yang kalau kita sedang merasakan cinta itu dia aktif, terasa hangat di sini. Dan ini saraf yang menghubungkan seluruh organ tubuh penting. Jadi akan menyehatkan tubuh kita kalau kita itu sering menangis dengan penuh rasa syukur dan cinta. Kemudian yang keempat, pasrah. Masih doa ini tadi ya. Level ketiga kan masuk rasa. Nah, level keempat ini masuk ke tindakan. Oke. Ora et labora, my action is my prayer. Nah, banyak orang itu doanya ihdinas sirotol mustaqim. Tapi kelakuannya setelah itu korupsi. Iya. Antara doa dan kelakuannya ini nggak matching. Iya. Ini malaikat pengen nempiling, Mas. Iya. Iki apa kayak gitu. Ini orang ini gimana gitu. Kamu barusan berdoa ihdinas sirotol mustaqim, tapi setelah itu kamu kerjaannya belok. Ini kan nggak jelas. Nah, terus kemudian heran kenapa doa saya nggak dikabulkan. Ini kan aneh. Nah, yang level kelima itu udah masuk ke ruh. Udah menyatu dengan dirinya. Ini para nabi, para kekasihnya Allah itu jangankan lagi sadar, lagi tidur pun dihitung berdoa sama Allah. Karena udah nggak pernah pisah getaran hatinya ini dengan memuji, bersyukur sama Allah. Jadi teman-teman mungkin kalau Anda yang hobinya berdoa ini ya, ayo kita tingkatkan levelnya. Jangan cuma tanya lafadznya apa. Harus mulai sadari maknanya dan juga khusyuk, sadar, lalu masukkan ke hati sampai timbul rasa, lalu wujudkan dalam tindakan. Mudah-mudahan nanti dikasih sama Allah karena level 5 ini murni karunia. Tubuh kita ini, semua sel tubuh kita itu udah berdoa semua bersama kita. Jadi kalau kita kaitkan dengan tema kita, itu semua inner game ya Pak ya? Kita ngatur pikiran, ngatur rasa. Ya.